keluarga Anda terlepas dari ketidaksempurnaan dan kegagalannya adalah milik Allah. Keluargamu tidak berada dalam cengkam takdir yang kejam, tetapi dalam tangan Tuhan yang peduli. Allah mengasihi keluarga bahkan yang tidak sempurna. Kalau saya mengikuti kehendak Yesus seluruhnya, ya, berbakti pada hari seperti hari di mana Yesus berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, nanti saya dikucilkan oleh istri saya dikucilkan oleh suami saya, dikucilkan oleh orang tua saya, dikucilkan oleh anak-anak saya. Pertanyaannya, siapa yang lebih berat? Cinta kepada siapa yang lebih berat bagi Anda? Dan dalam ayat ini Yesus mau kita mencintai Dia dengan lebih berat. Itulah sebabnya pilihan yang berat itu tentu saja berat. Tapi biarlah kita, karena keselamatan itu di mana ya? Dalam Yesus ya. Kapan kita mau selamat? Ya. Itu dia poinnya ya. Pelajaran kita mengutip, inilah tambahan kita ya. Pelajaran kita mengutip tadi satu statement yang saya akan ulangi kembali. Keluarga Anda, dikatakan apa? Keluarga Anda terlepas dari ketidaksempurnaan dan kegagalannya adalah milik Allah. Patria itu dihubungkan dengan pater, Allah. Patria keluarga, pater, patria. Oke? Terlepas adalah milik Allah. Keluargamu tidak berada dalam cengkam takdir yang kejam, tetapi dalam tangan Tuhan yang peduli. Allah mengasihi keluarganya. Allah mengasihi keluarga bahkan yang tidak sempurna. Mereka, keluarga itu menyandang nama ilahi. Mereka membawa tanda kepemilikannya. Itulah ya, itulah kerinduan Tuhan. Ya, tapi kerinduan Tuhan itu, keluarga itu yang terhubung dengan Allah itu. Keluarga-keluarga seperti manusia yang seharusnya terhubung dengan Allah itu dirusakkan oleh dosa-dosa yang menjadi pemisah antara kita dan Allah kita. Dosalah yang telah memisahkan antara patria, keluarga, dengan pater, dengan Allah. Sehingga kalau kita lihat di dalam Alkitab sekalipun, ya, ada satu artikel dan bukan artikel, blog ya, yang dikatakan bahwa satu hal yang kelihatan yang sama, satu contoh yang sama dari keluarga-keluarga yang ada di perjanjian lama, ya, keluarga-keluarga yang dapat terlihat di perjanjian lama adalah keluarga-keluarga yang kacau, dysfunction, tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya. Adam dan Hawa saling menuduh, anak-anak mereka, satu membunuh adiknya, Kain membunuh adiknya. Yakub lebih mencintai anak-anak dari istri favoritnya. Ya, dia menikah dengan dua wanita, ditipu karena dia ditipu oleh pamannya sendiri Laban. Dia terpaksa menikah dengan dua anak Laban. Dan dia memberikan favorit kepada istri yang dia sesungguhnya dia ingin nikahi dan dikasih istrinya Rahel. Dan dia lebih mencintai anaknya daripada dengan Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Menyebabkan 10 anak lainnya itu cemburu kepada dia. Dari anaknya dari Lewi membencinya. Dan kita juga lihat bagaimana keluarga-keluarga itu kacau balau. Imam Eli punya anak-anak yang kacau. Tuhan harus hukum. Bahkan Samuel sendiri memiliki Nabi Samuel yang telah diangkat untuk menggantikan anak daripada Imam Eli. Anaknya sendiri itu kacau balau. Anaknya sendiri kacau balau. Yonatan, seorang anak yang baik, tapi hampir dibunuh oleh ayahnya sendiri, Raja Saul. Ya. Dan Raja Saul yang mencoba untuk membunuh Yonatan anaknya karena sahabat dengan Daud. Ya. Itu kemudian kita lihat bagaimana dengan Daud sendiri. Kacau juga keluarganya. Ya. Kacau juga keluarga daripada Daud. Bagaimana anak ada yang membunuh keluarganya, bagaimana Absalom anaknya sendiri memberontak dengan Raja Daud. And Hosea istrinya meninggalkan dia. Hosea seorang nabi memiliki pengalaman ke rumah tangga yang kacau balau. The list goes on and on. Daftar panjang dari keluarga-keluarga yang tidak berfungsi secara dalam tanda kutip formal itu berlangsung. Berlangsung. Tapi sesungguhnya Allah Bapa kita, Pater kita, itu memiliki satu kerinduan agar walaupun adanya dosa yang telah memisahkan dia dengan keluarga patria, ya, pater ini terpisah dengan patrianya,
agar tetap ada dapat terjalin kembali. Ya, diusahakan terjalin kembali. Itulah kasih Allah bagi keluarga itu, dia bicara. Ayat firman Tuhan begitu banyak tentang harmonisan suami istri. Matius 19 ayat 6. Bukan lagi mereka bukan lagi berdua, tapi melainkan menjadi satu. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itulah kehendak Tuhan. Manusia terus dapat disatukan. Ya, manusia dapat disatukan. Tapi itulah, oleh sebab dosa kita melihat bagaimana itu terjadi. Bukan hanya perjanjian apa ya? Bukan hanya perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau kita lihat banyak ahli-ahli Alkitab meneliti bagaimana ada berapa murid-murid rasul-rasul itu harus apa? Terpisah atau dipisahkan oleh sebab kerinduan mereka untuk melayani Yesus, mereka terpisah. Paulus kemungkinan besar sebagai orang Sanhedrin misalnya, dia memiliki istri, tapi kemungkinan besar, walaupun tidak dinyatakan dalam Alkitab, dia ditinggalkan oleh istrinya. Dan bagi dia kemudian tulis, kalau untuk dapat bertahan, dialah tetap single, terus aja melayani Tuhan. Itu dia. Jadi itu dia. Kita lihat bagaimana adanya ketidakharmonisan dalam keluarga. Tapi Tuhan ingin. Dan Tuhan memberikan jalan supaya keluarga itu harmonis, supaya tetap bersatu. Hai suami, katakan, kasihilah istrimu. Atau istri-istri, hormatilah suamimu. Tuhan ngatur, memberikan begitu banyak nasihat agar hubungan-hubungan itu dapat harmonis antara suami dan istri. Hubungan dapat harmonis antara orang tua dan anak-anak. Efesus 6 ayat 1. Itu 1 sampai 4, itu bukan 1:42 dan 4. 1 sampai 4 atau 1 dan 4 misalnya dikatakan Efesus 6 ayat 1 dan 4 katakan apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kan itu memang firman Tuhan ya. Tuhan mengatur. Hukum kelima pada saat itu diberikan kepada Musa, kepada anak-anak dimintakan itu apa? Hormatilah orang tuamu. Diulangi kembali hukum tersebut dalam Efesus 6 ayat 1 dan Efesus 6 ayat 4. Bukan hanya orang tua itu dihormati aja, tapi harus juga jaga, mendidik anak-anak mereka. Ada tanggung jawab juga. Ya. Ayat 4, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Ya, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan bukan itu saja. Kita lihat bagaimana itu dipraktekkan oleh Yesus. Dipraktekkan oleh Yesus kasihnya kepada orang tuanya. Mungkin ada orang yang mencoba tanya-tanya, Yesus tuh kasih tinggal orang tuanya atau apa, tidak bersama-sama waktu dia masih kecil. Dia sendirian di Ka'bah, kenapa dia tidak menurut? Tapi kita lihat itu ada apa ya? Ada rancangan yang terbesar yang Tuhan ingin terjadi kepada. Tapi dia tidak pernah. Poinnya Yesus sendiri memiliki kasih bagi orang tuanya. Ya. Bagi orang, kerinduan segala zaman, halaman 82 ya, katakan bahwa Yesus tidak mengabaikan hubungannya dengan orang tuanya yang di dunia ini. Dari Yerusalem, setelah mereka orang tuanya memakan Yesus ya berapa hari, tapi kemudian mereka setelah dia mereka bertemu kembali, dari Yerusalem, Yesus pulang ke rumah bersama dengan mereka, dan ia membantu mereka dalam pekerjaan sehari-hari. 18 tahun lamanya sesudah ia mengakui, pada saat itu dia 12 tahun ya di Ka'bah itu ya. Kemudian 18 tahun sesudah itu, 18 tahun lamanya sesudah ia mengakui bahwa ia putra Allah, ia mengakui tali yang mengikatkan dia ke rumah tangga yang dinasihati dan melakukan segala kewajiban seorang anak, seorang saudara, seorang sahabat, dan seorang warga negara. Jadi dia berbakti. Bayangkan, saudara-saudara, dia bekerja untuk boleh dibilang ya. Dia bekerja untuk umat manusia itu setelah dia umur 30 tahun. Cuma 3 tahun dia ya. Tapi 18 tahun ya, dia membaktikan dirinya bagi keluarganya. Bagi keluarganya. Ada yang katakan orang tuanya Yusuf meninggal, tinggal ibunya. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana pada saat Yesus berada di salib. Pada saat Yesus berada di salib. Dalam ketidakberdayaannya. Dia tidak punya uang simpanan untuk ditinggalkan kepada ibunya yang mungkin sudah menjadi janda saat itu. Tapi dia memperhatikan ibunya. Pada saat dia berada di atas kayu salib, Yohanes 19 ayat 26 katakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, yang ada di samping ibunya. Nah, siapa murid yang dikasihnya itu murid yang dikasih itu adalah Yohanes ya, Yohanes yang kekasih. Siapa tidak lain tidak bukan dia yang menulis kitab ini, makanya dia tidak mau sebut-sebut namanya. Dia tidak mau sebut namanya sendiri ya. Jadi itulah sebabnya
Dikatakan dituliskan apa? Dan murid yang dikasihnya. Jadi bukan Yohanes tidak berkata begini, ketika Yesus melihat ibunya dan aku, tidak. Dia bilang, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah aku. Ibu, inilah anakku." Ya, dia merasakan bahwa inilah keberadaannya, ya, keberadaan dia. Tetapi pada saat yang bersama, dia anaknya itu akan mati, ya. Tapi dia tetap memiliki satu concern, satu perhatian yang besar bagi ibunya. Ayat berikutnya, Yohanes 19 ayat 26, ya, dia katakan, "Ibu, inilah anakmu." Tapi ayat 27, kemudian dia katakan, kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid yang ada di samping ibunya itu apa ya? Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Itulah sebabnya banyak Bapak Kristen mula-mula, ya, yang merupakan tradisi Kristen yang menyatakan sejak saat itu Yohanes kekasih ini bawa terus ibu Yesus, ya, bawa terus sampai kemudian dia meninggal menurut tradisi gereja. Tidak ditulis dalam Alkitab. Tradisi gereja menyatakan bahwa ibu Yesus itu mati dan dikuburkan di Efesus. Itulah tempat juga Yohanes dikuburkan. Kalau Anda pergi ke Efesus, walaupun kita tidak tahu dengan pasti, tapi turis-turis gate akan bilang, "Oh, ini tempat kuburannya Maria." Sekarang sudah jadi gerejanya Maria di situ, ya. Di situ katanya itu gereja, itulah kuburan daripada Maria. Oh, tempat lain itu kuburan daripada Yohanes kekasih. Kenapa? Karena baik Maria, ya, Ibu Yesus dan Yohanes itu bersama-sama terus. Walaupun Yesus itu punya saudara laki-laki, Yakobus, Yudas, itu kemudian adalah saudara-saudara Yesus, tapi mereka tidak menerima Yesus sampai Yesus mati dan bangkit. Setelah Yesus mati dan bangkit, baru saudara-saudaranya sudah apa? Menerima kebenaran itu dan menjadi pengikut Kristus, yaitu Yakobus dan Yudas. Penulis juga di kitab Perjanjian Baru, Yakobus dan Yudas itu. Tetapi tetap saja, karena perintah ini sudah datang dari Yesus, maka menurut tradisi, sejak saat itu, dan juga Alkitab dikatakan, maka sejak saat itu Yohanes kekasihlah yang menjadi apa? Yang memelihara atau membantu Yesus Kristus dengan kata untuk menjaga ibunya. Ya, kasih concern. Ya. Yesus mengasihi keluarganya. Kenapa? Karena keluarga di dunia ini adalah extension daripada Bapa. Patria berhubungan dengan pater, ya, patria dan pater, ya. Jadi itulah sebabnya kasih Yesus pada ibunya itu begitu hebat, ya. Ada pepatah Irlandia yang katakan bahwa seorang pria, a man love his sweetheart the most. Seorang pria paling mencintai kekasihnya, tetapi dia mencintai istri itu yang terbaik, ya. But his wife the best, but his mother the longest. Tetapi ibunya lah yang paling lama dicintai, ya. Dengan kata sweetheart itu cinta bagi orang Irlandia, ya. Kasih kepada pacar kita atau yang kemudian dapat jadi istri, mungkin itu the best atau the most, but the longest is to the mother. Dan itulah, ya, itu kita lihat bagaimana juga kembali buku Kerinduan Segala Zaman tuliskan, selama hampir 30 tahun dengan bekerja keras setiap hari ia telah menanggung beban di rumah tangga, rumah keluarganya. Dan sekarang dalam kesengsaraan yang terakhir sekalipun, ia teringat untuk menyediakan keperluan ibunya, sudah janda dan sedang bersusah. Itulah concern, ya, Yesus kepada ibunya. Ya. Dan sebabnya Kerinduan Zaman kemudian lanjutkan, roh yang sama, concern yang sama, roh yang sama akan kelihatan pada setiap murid Tuhan kita. Mereka yang mengikuti Kristus akan merasa bahwa menghormati serta menyediakan keperluan orang tua mereka merupakan sebagian dari agama mereka. Kalau kita dianggap sebagai orang beragama, tapi kita menyepelekan orang tua kita, mungkin kita dipertanyakan kasih kita kepada Tuhan. Dipertanyakan apa kita betul-betul orang yang memiliki iman. Ya, kalau kita tidak memperdulikan orang tua kita. Itu sebabnya 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8 katakan, tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak keluarga saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Orang itu murtad. Dan lebih buruk dari seorang yang tidak beriman.
yang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat 8. Itulah kasih Tuhan kita, kasih Allah Bapa kita, pater kita kepada patria, ya, keluarga. Ya. Karena itulah kasih Allah bagi umatnya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sering kita ulangi Roma 5 ayat 8 ini. 1 Yohanes 19 katakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu. Allah mengasihi kita bukan karena adanya kasih kita kepadanya atau karena kita membuat komitmen kasih kepadanya, tetapi Allah mengasihi karena Dia adalah kasih. Karena Dia adalah kasih. Nah, kenapa saya bawa ini ayat-ayat ini ya? Kalau demikian, kalau Bapa kita adalah kepanjangan berhubungan erat dengan patria, keluarga. Kenapa? Ini pernah ada yang bertanya. Ada yang bertanya dan saya akan coba untuk menjawabnya di waktu yang sisa ini ya. Kenapa Allah memiliki dalam Alkitab ada ayat-ayat yang memisahkan keluarga? Kalau Allah memiliki kasih kepada umat manusia, Allah memiliki concern, Yesus memiliki concern kepada ibunya. Loh, kok sekarang Allah ini kok bertolak belakang nih firman Tuhan. Yang satu bilang mengasihi keluarga, jangan menyanyiakan. Sekarang seakan-akan firman Tuhan ini mengajak kita menjadi apa? Pemisah dalam keluarga. Seringkali ada yang bertanya seperti itu ya. Berdasarkan Matius 10 ayat 34 dan 39 dan pemahaman yang salah kaprah dari terus terang saja. Pemahaman yang salah kaprah dari ayat ini akan seakan-akan menunjukkan bahwa ayat-ayat firman Tuhan kasih untuk mengasihi keluarga itu saling bertentangan dengan ayat lain yang Tuhan buat. Apakah Allah kita itu bikin begitu? Apakah Allah kita pelin-pelan gitu ya? Roba-roba firman-Nya. Diadu domba firman-Nya. Bukan begitu tentunya ya. Bukan begitu. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Mari baca. Di slide pertama ini Anda lihat hanya sampai ayat 37 ya. Sampai ayatnya yang ke 37 ya. Tapi kita kita dulu sampai ayatnya yang sampai 36 maksud saya, sorry. Matius 10 ayat 34 sampai 39, slide pertama sampai ayat 36. Nanti kita slide kedua 37 sampai 39. Oke. Mari kita baca ayat 34. Jangan, Yesus katakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Oh, sekali lagi bukan hanya tentang keluarga, tapi kok Yesus kan juru damai. Dia datang dilahirkan, malaikat-malaikat katakan damai di bumi. Loh, kenapa? Sekarang seakan-akan katakan aku datang bukan untuk apa? Membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Loh, apa kok ini kok Tuhan tega sekali ini memisah-misahkan orang ini? Kok tega menjadi musuh? Bukankah kita harus mencintai musuh kita? Kenapa sekarang kita harus saling memusuhi satu dengan yang lain? Jangan hanya berhenti di sini. Jangan hanya berhenti di situ. Itulah sebabnya kita kalau baca Alkitab itu harus lengkap konteksnya. Jangan hanya berhenti di ayat 36. Baca terus dong. Baca terus. Baca ayat ke-37 sampai 39. Oke? 37 katakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Oke, pertama, kalau kita mengasihi bapak atau ibu kita lebih daripada Yesus, maka kita tidak layak bagi Yesus. Dan barang siapa, poin kedua, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ya, ia tidak layak bagiku. Anak-anak, kalau kita mengasihi bapak, sekarang kedua, mengasihi anak-anak kita, atau ketiga, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ia akan memperolehnya. 3 kali dia bicara tentang tidak layak, dan tidak apa? Tidak layak. Artinya layak itu bahasa Inggrisnya worthy. Dari kata Yunaninya menandakan itu yang bernilai. Kalau kita lebih mementingkan orang tua kita lebih mementingkan anak-anak kita lebih tidak memikul salib Kristus, ya, kita tidak mengikut salib atau tidak mengikuti Kristus. Kenapa? Karena yang kita ikuti lebih mungkin orang tua kita. Kita lebih takut kepada anak-anak kita daripada untuk menerima Yesus. Ini poinnya.
Kalau kita lebih mementingkan, yang lebih bernilai bagi kita adalah orang tua kita daripada Yesus. Yang bernilai bagi kita adalah apa yang anak-anak kita mau buat kepada kita daripada Yesus. Dan kita tidak mau memikul Yesus, tidak mau mengikuti salibnya, daripada mengikuti Yesus, maka dikatakan kita tidak bernilai, kita tidak layak. Kenapa? Bagaimana Yesus mau melayakkan kita, membuat nilai kepada kita, padahal kita sendiri tidak memberikan nilai kepada Yesus. Iya kan? Kalau itu terjadi, maka apa yang bukan karena Allah kita tidak kasih, tapi karena kita yang tidak mengasihi Allah kita. Kita lebih mengasihi orang tua kita daripada Yesus. Kita lebih mengasihi anak-anak kita daripada Yesus. Bagaimana Yesus mau mengasihi kita? Oke? Bagaimana Yesus mau mengasihi kita? Jadi standar kelayakan, standar apakah yang bernilai, yang lebih dinilai itu daripada apa? Makanya hukum kelima, hormatilah orang tuamu itu setelah diberikan, setelah kita apa? Tidak ada ilah lain, ya. Selain kita mengakui Allah kita, tidak ada Allah lain, ya, dan lain sebagainya. Jadi cinta, kasih kepada Allah itulah yang terutama, itulah yang paling bernilai, itulah paling bernilai. Jadi standar kelayakan itu adalah hubungan kita dengan Yesus. Adakah kita memberikan nilai yang lebih berat kepada Yesus daripada keluarga kita? Itu poin utama. Ya. Kenapa yang harus lebih kita berat, yang pilihan berat kita? Tentu saja semua itu pilihan berat. Ya, mau pilih antara Yesus dan orang tua, saya tahu itu berat. Ada di antara Anda ini mungkin pikir, kalau saya menjadi pengikut Kristus yang sejati, bagaimana nanti orang tua saya? Apa yang mereka akan buat pada saya? Atau anak-anak saya, pendeta, kalau saya mengikuti kehendak Yesus seluruhnya, ya, berbakti pada seperti hari di mana Yesus berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, nanti saya dikucilkan oleh istri saya dikucilkan oleh suami saya, dikucilkan oleh orang tua saya, dikucilkan oleh anak-anak saya. Pertanyaannya, siapa yang lebih berat? Cinta kepada siapa yang lebih berat bagi Anda? Dan dalam ayat ini Yesus mau kita mencintai Dia dengan lebih berat. Itulah sebabnya pilihan yang berat itu tentu saja berat. Tapi biarlah kita, karena keselamatan itu di mana, ya? Dalam Yesus, ya. Kapan kita mau selamat? Ya. Itu dia poinnya, ya. Ya, itulah sebabnya Matius 10. Mari kita kembali, ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, justru ia apa? Memperolehnya. Jadi marilah lebih berat untuk memilih Yesus daripada keluarga kita, daripada keluarga kita. Nah, ayat 38, saya ingin lebih jelas lagi. Ayat 38, ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Mari kita coba lihat lebih jelas kata apa? Layak, kita sudah bahas tadi 3 kali kata layak muncul. Tapi coba kita lihat. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Pertanyaannya, kalau kita mengikuti Yesus, apa artinya kita mengikuti Yesus? Artinya, kita mengikuti seseorang karena orang tersebut akan pergi ke suatu tempat. Ada tujuannya, ya. Ada tujuan keberadaan orang tersebut. Jadi kita mengikuti Yesus, Yesusnya mau kemana? Oke, itu poin pertanyaan kita, ya. Mengikut aku itu kemana? Yesus mengarah ke suatu apa? Ke suatu tempat. Apa itu arahan kalau kita mengikuti Yesus? Akan berada di mana kita nantinya? Akan berada di mana kita nantinya? Jawabannya juga kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jalan itu Yesus, ya. Dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pater, Bapa, telah dipisahkan dari patria, keluarga. Oleh sebab adanya apa yang memisahkan? Dosa. Dosa, ya. Tetapi kalau kita mau disatukan kembali, kalau patria itu mau disatukan kembali dengan Pater, Bapa, harus mengikuti Yesus. Itulah sebabnya itu yang harus menjadi pilihan kita. Mau kita tidak dapat datang kepada Bapa karena adanya dosa, tidak bisa. Tapi melalui Yesus, kalau kita mengasihi Yesus, beratnya kita itu kepada Yesus, maka kita akan disatukan kepada Bapa. Itulah sebabnya Yohanes 14 ayat 2 juga katakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi
Kita mengikuti Yesus agar kita dapat disatukan kembali dengan Pater kita, Bapa kita yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Efesus 3 ayat 14-19 menyatakan Rasul Paulus berdoa agar kita dapat disatukan kembali dengan Pater kita, ya. Dan dia berdoa agar supaya kita dapat dikuatkan. Kenapa? Karena pilihan-pilihan kita seringkali berat, ya. Tapi itulah Rasul Paulus katakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Meneguhkan kita bahwa, hai veteran, betul, kita harus mengasihi orang tua kita. Tapi kalau kasih kepada orang tua itu menghalangi kasih kita kepada Yesus, mungkin kita harus lebih berat, ya, lebih layak untuk kepada Yesus daripada orang tua kita. Jika mereka mengajak kita untuk tidak membawa kita kepada Kristus, ya. Itulah sebabnya kita harus memiliki Roh Tuhan yang menguatkan kehidupan kita agar supaya kita dapat memilih, ya, yang lebih bernilai, yang lebih layak di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita memilih yang lebih layak, maka kita akan dapat memiliki keselamatan tersebut yang membawa kita bertemu kembali dengan Bapa kita. Kiranya itu menjadi pilihan kita, dan saya bawa ini di dalam nama Yesus.